Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Ardian Firmansyah, NIM A510 170 159 kelas D. Ini kunjung ke rumah Trasan. Saya Fariza Ilmi, NIM A51017 0454. Saya partner dari Roni Ardian Firmansyah. Sini akan mengeksplorasi budaya yang ada di rumah Trasan. Ya, memasuki area rumah Trasan. Sedikit intro yang pertama adalah rumah Trasan ini dahulunya adalah milik pribadi, dan kemudian dari keluarga pribadi tersebut semakin banyak keluarganya. Nah, dari situ akhirnya karena para warga ingin mengetahui bagaimana sih konsep rumah Trasan ini, dan keluarga di sini pun tidak lagi banyak yang menghuni di sini, akhirnya menjadi objek wisata yang dapat dikunjungi oleh warga sekitar. Nah, selanjutnya yang pertama mari kita lihat ada ini, Omah Gamelan atau rumah gamelan. Sini bisa kita lihat di sini ada terdiri dari banyak alat-alat gamelan yang bisa dibilang komplit. Ada pun bonang barong, bonang ini, dan kendang, lalu yang di sana ada gong. Nah, di sini biasanya akan dilakukan kegiatan pertunjukan pewayangan selama 1 bulan sekali, seperti itu. Ya, yang pertama tadi kita sudah mengunjungi rumah gamelan yang terdiri dari gamelan-gamelan tadi dan juga wayang. Lalu selanjutnya kita ke tempat yang berikutnya yang ada di sini. Banyak terdapat banyak rumah-rumah ornamen Jawa yang dibangun di sini. Nah, kita lihat di sini ada becak, lalu kita ke sana. Banyak ornamen Jawa dan tanaman-tanaman hijau yang ditanam di sini, sehingga tempat ini menjadi tempat yang sejuk dan untuk bersantai itu sangat enak di sini. Untuk foto-foto pun juga foto sangat. Kita lihat di sini banyak terdapat seperti contohnya ada alat di Jawa ini namanya kendi untuk minum. Di sini dijadikan ornamen rumah yang sangat cantik, tentunya untuk menjadi tempat untuk foto-foto oleh pengunjung di sekitar sini. Nah, ini adalah contoh dari rumah-rumah Jawa yang ini untuk penguatnya, untuk tiangnya dari rumah ini banyak yang digunakan dari lesung yaitu untuk menumbuk padi. Nah, di sini diaplikasikan menjadi tiang untuk rumah Jawa tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini juga ada contohnya papan catur yang unik. Tentunya papannya ini dari meja ini dijadikan papan catur. Nah, lalu mejanya ini nanti buat main catur. Nah, di sini banyak isinya, ini bisa kita lihat. Nah, ya, yuk kita lanjut ke tempat selanjutnya yang kita bisa lihat. Baik, selanjutnya kita akan melihat eksterior tatanan rumah yang ada di rumah Trasan ini. Selain bentuk rumah yang khas Jawanya, tentu ada ornamen-ornamen. Bisa dilihat tadi belum diperlihatkan ada kemanten. Nah, itu kemanten itu khas banget dengan pernikahan Jawa. Tidak lupa ada kuda. Kenapa ada kuda di sini? Ada kuda di sini melambangkan sebagai kendaraan oleh keluarga yang ada di sini. Bisa dilihat di sana ada delman dari Omah Trasan. Nah, untuk kemudian kita akan melihat bagaimana rumah Trasan ini saking hijaunya. Selain dirawat oleh masyarakat di sini, keluarga di sini atau pengelola di sini, ini pun karena kesuburan tanah yang ada di daerah Klaten sendiri. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada salah satu rumah. Nah, salah satu rumah ini adalah bagian dari yang diberikan keluarga yang ada di rumah Trasan.
seperti itu. Kita bisa melihat eksteriornya. Sangat tradisional, dimana seperti yang disampaikan oleh partner saya, rumah ini pilarnya menggunakan lesung, yang dimana lesung itu digunakan untuk menembus api. Selain itu ada pun ornamen Jawa khas sekali dengan kejawanannya, ada pun payung-payung yang biasanya sedepitnya. Kita akan ke tempat yang lebih hijau, ternyata di sini banyak tempat hijau. Di sini tuh banyak pohon-pohon yang rindang, ada pohon jati dan pohon-pohon lainnya untuk kita bersantai. Ya, di sini pun juga ada dokar. Dokar ini kalau di Jawa itu untuk bisa untuk mengatur bahan-bahan makanan, bisa padi atau dari sawah. Itu zaman dulu di aplikasi atau nah itu bisa kita lihat, ini bisa dari patung juga misalnya. Dari plastik sapinya ini sangat estetik tentunya untuk foto-foto yang di sini anak lalu kita masuk ke tempat-tempat yang hijau. Ini untuk bersantai sangat enak sekali karena memang tempatnya ini berada di daerah pedesaan, lalu ditambah dengan ornamen pohon-pohon seperti ini, kalau ada tempat aliran juga pun itu sangat enak. Banyak tempat untuk bersantai di sini. Lalu juga dari rumput-rumputnya pun buat rumput hijau supaya kita untuk sore hari pun sangat enak. Mari kita berkeliling di sini. Di sini memang sangat estetik ya bahasanya, karena di tiap tempat pun seperti ada patung-patung yang untuk melengkapi tentunya tempat-tempat ini lebih bagus. Foto available lah ini, foto komodo yang ada di tempat hijau ini sangat tentunya sangat menambah nilai plusnya untuk kita berkunjung sini untuk kesegaran mata kita tadi. Lalu setelah ini kita lanjut ke rumah Jawa selanjutnya. Di sana yang banyak tentunya masih ada ornamen yang unik untuk kita telusuri. Mangga. Ya, selanjutnya kita akan berjalan seperti ini. Di sini banyak sekali tanaman yang berwarna-warni untuk memakai tempat ini. Yang mengurus tempat ini pun memang sangat baik tentunya, karena tanaman-tanaman di sini itu sangat beragam untuk menghiasi tempat ini supaya kita lebih nyaman dan tentunya sangat untuk foto bagus sekali. Ini banyak tanaman hias pun di sini. Ini ada tanam-tanam kita telusuri terus. Banyak sekali di sini beberapa rumah Jawa yang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Ini di sini ada seperti ornamen di rumahnya seperti botol-botol lebih untuk menghiasi rumah ya. Walaupun ini sebenarnya botol biasa, tapi kalau disusun seperti ini menjadi hal yang indah tentunya untuk menghiasi rumah-rumah. Di sampingnya ada kendi, lalu ini konsepnya ada tingkat, terus di bawahnya ini banyak sekali alat-alat yang terbuat dari kayu. Di tempat ini banyak sekali memang peralatan ataupun ya perabotan di rumah itu terbuat banyak dari kayu semua. Kita lihat kursi pun dari kayu, lalu ada meja dari kayu, terus lalu ada atap juga banyak dari kayu. Di sini memang konsepnya itu banyak yang dibuat dari kayu, lebih tradisional. Kan memang konsepnya di tempat ini lebih tradisional, kita untuk mengenalkan tentang Jawa, perabot Jawa ataupun semua tentang Jawa itu juga ada seperti namanya songket. Ya, sini juga terdapat seperti alat tenun. Nah, tenun pun ini masih zaman tradisional dahulu yang terbuat dari kayu namanya. Tidak dipakai. Tapi itu juga ada tenunan-tenunan yang pernah digunakan zaman dulu ini. Baik, di sini kita akan melakukan perjalanan ke rumah terasan bagian atas. Rumah terasan bagian atas ini cenderung digunakan sebagai wadah seni. Salah satunya adalah seni lukis. Ini seni abstrak, lukisan wajah seseorang. Seperti itu. Selain itu, ada pun aspek-aspek kecil
dari kelestarian yang ada adalah ornamen-ornamen cangkir, ceret, dan almari pun khususnya ini masih bentuk yang zaman dahulu. Termasuk ini, lampu ini. Lampu ini bukanlah lampu yang desainnya masa sekarang, walaupun masa sekarang pun ada yang didesain seperti ini. Hal ini terlihat dari material yang sudah mengalami kekaratan beberapa bagian, tapi masih cukup kokoh. Kita langsung masuk ke dalam. Bisa dilihat rumah terasan ini hampir semua bagiannya tidak pernah ada sekat. Karena rumah Jawa konsepsinya adalah joglo, itu konsepnya hampir tidak ada sekat, hanya pintu depan, kemudian batas antara halaman belakang. Nah, bisa dilihat di sini dimanfaatkan oleh pengurus di sini atau keluarga di sini dengan memasang lukisan. Ini benar-benar lukisan, bukan sebuah cetakan atau printer, tapi lukis tangan. Karena hal ini saya rasakan dari media kanvasnya, kanvas lukis. Dan lukisan ini mencerminkan kebudayaan warga Klaten sendiri, karena rumah terasan berada di Klaten. Salah satunya ini kegiatan pasar dengan bahan-bahan makanan yang Klaten pun cukup memiliki sumber daya pangan di sini. Khususnya yang ikonik dari Klaten adalah hamparan sawah yang hampir setiap tahun tidak pernah absen untuk memanen padi. Oleh karena itu terwakili oleh lukisan ini. Karena di Klaten sendiri hampir setiap tahun bisa panen sekitar 3 kali dalam setahun. Itu cukup membanggakan sebagai Indonesia yang negara agraris, dan harusnya ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk tidak kemudian melakukan impor beras. Karena Indonesia kan negara agraris, tidak kemudian slogan itu pun menjadi sebatas angan kosong seperti itu. Bisa dilihat di sini masih banyak lukisan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ini. Dan bagian ini menjadi sebuah teras untuk berkumpulnya keluarga yang ada di sini. Dan kalau sekarang sudah menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi masyarakat umum, akhirnya pun didesain sedemikian rupa sehingga ada sentuhan-sentuhan kursi modern. Nah, dari kita tempat teras tadi yang awalnya digunakan tujuannya untuk bersantai untuk warga di sini, yang walaupun sekarang ini untuk tempat wisata warga sekitar, kita lanjut ke tempat yang di pojok tempat ini. Di pojok tempat ini pun terdapat banyak pohon-pohon yang hijau, yang tempat yang untuk bersantai, dan tentunya tambahan-tambahan ornamen seperti patung yang di sana tadi ada kijang, komodo, sapi, lalu di sini ada gajah. Memang di tempat ini tuh sangat luas ya. Yang memiliki tempat ini pun memiliki sangat luas. Dari ujung sana tadi kita di awal tadi ada tempat rumah gamelan, lalu di bawah sana tadi ada beberapa rumah Jawa, lalu ada tempat santai tentunya di pohon-pohon jati di sebelah sana tadi. Di sini ada teras, lalu ada tempat untuk menyimpan lukisan yang ada di dalam rumah Jawa di atas ini. Nah, kita bisa lihat luasnya tempat ini pun memang sangat luas tentunya. Kita membutuhkan waktu yang memang lumayan tidak singkat untuk ingin kita mengetahui secara detail tempat ini. Jika memang ada yang mengeksplor tempat ini pun memang sangat fotoable banget ya. Saat kita mengeksplor tempat ini, satu persatu tempat ini kita kunjungi, kita bisa mendapatkan foto yang bagus tentunya, lalu juga mendapatkan pengetahuan tentang konsep rumah-rumah Jawa zaman dulu beserta isi-isinya secara detail di sini. Karena memang zaman sekarang kita tidak banyak mengetahui tentang kebudayaan Jawa zaman dahulu. Memang yang mempunyai tempat ini memiliki ide supaya masyarakat sekitar juga tentunya untuk semua masyarakat supaya mengetahui tentang bagaimana rumah Jawa zaman dahulu dan seisi-isinya. Kita berkeliling di pojokan tempat ini yang sangat hijau tentunya, ditambah dengan wilayahnya juga tidak di perkotaan. Tempat ini juga ada di pedesaan di wilayah daerah Juwiring, Klaten. Rumah Terasan namanya ini. Di sana itu juga ada patung burung elang. Lalu di sana ada kuda, di sana ada pewayangan yang dijadikan patung, di sana ada tempat ayunan untuk kita bersantai juga tentunya dengan suasana yang hijau ditambah dengan banyaknya
berbagai jenis tanaman yang ada di tempat ini untuk supaya kita menyegarkan mata kita tentunya. Baik, terima kasih. Demikian tadi adalah perjalanan kami mengunjungi dan menelusuri detil-detil dari rumah Trasan. Nah, selain tentang keindahan dan keasrian, di sini pun ada budaya. Salah satunya adalah budaya lestari dengan bahan-bahan kayu. Karena di era sekarang ini kayu kan dengan pohon, dan untuk bangunan-bangunan rumah joglo biasanya terbuat dari beton. Untuk itu rumah Trasan sendiri sebagai wadah bagi masyarakat Klaten khususnya dan umumnya seluruh Indonesia untuk bisa menjadi tujuan dari melihat kebudayaan yang ada di rumah Trasan. Salah satunya yang paling menonjol adalah budaya pementasan gamelan atau pagelaran gamelan sendiri. Saya Fariza Ilmi. Saya Roni Ardian. Kami mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.